warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan Rahayu pagi ini saya Irwan Asri akan memandu bincang-bincang santai kita hari ini dalam sebuah talkshow, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan cyberbullying. Saya ditemani oleh 3 narasumber kali ini. Di sebelah kanan yang paling dekat dengan saya ada Bang Riko. Boleh disapa untuk penontonnya, Bang Riko? Oke, yang semangat Bang Riko, semangat. Kasih semangat sekali lagi, boleh disapa teman-teman dari Fakultas Universitas Kebutuhan Bulan, Bang Riko. Halo teman-teman WP. Iya, selamat pagi. Kasih tepuk tangan dulu buat Bang Riko. Iya, semangatnya membara hari ini. Pembahasannya enak. Santai-santai gitu. Jadi selain Bang Riko di sini ada Mbak Iva Meyeniko. Mbak Iva silakan disapa teman-teman yang hadir pada hari ini. Selamat pagi teman-teman. Kasih dulu buat Mbak Iva. Dan terakhir narasumber ketiga kita Bang yang paling ganteng nih ada Bang Frando, silakan disapa. Halo semua teman-teman, selamat pagi. Kasih dulu. Baik. Nah, hari ini tema kita cyberbullying ya. Ini merupakan salah satu problem di masyarakat yang memang mungkin hari ini menjadi perhatian publik, menjadi perhatian kita juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, kita masuk. Saya mau masuk ke Bang Budi dulu. Untuk Bang Riko ya. Oh maaf ya Bang Riko. Saya masuk ke Bang Riko. Tadi semangatnya sangat luar biasa ya. Saya mau masuk ke Bang Riko. Sebenarnya gini Pak, cyberbullying itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini dan nanti yang akan menonton. Silakan Bang Riko. Cyberbullying itu ya tindakan perundungan yang dilakukan secara online, baik media elektronik maupun media sosial. Jadi lebih terperinci, dia lebih spesifik ke dalam dunia digital, internet ya, di dunia media sosial. Nah, menurut Mbak Iva sendiri gimana terkait dengan cyberbullying? Selain dari media sosial, apakah ada media lain terkait cyberbullying ini? Menurut saya sih benar di internet karena ada kata cybernya ya. Kalau bullying sih lebih ke lingkup yang besar. Kalau cyberbullying ini ada lingkup yang kecil, spesifik di internet. Oh, spesifiknya itu? Iya. Ya, oke baik. Berarti dia memang menyerang hubungan juga internet ini melalui media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Kira-kira ini loh, apa sih faktornya itu Bang? Kira-kira yang menyebabkan cyberbullying itu bisa terjadi itu apa sih dari si pelaku gitu, pelaku melaksanakan itu? Faktor cyberbullying itu banyak, tapi cenderung sering dari pergaulan yang buruk, bisa juga dari lingkungan keluarga maupun sekolah orang tua. Karena cyberbullying itu sering terjadi di usia remaja, dewasa juga bisa, tapi pada kebanyakan itu di usia remaja yang belum dewasa. Biasanya anak-anak itu kan kadang kan dia tidak tahu, dia ketika dia lakukan di internet itu kan sudah menyebar. Nah, itu yang perlu diawasi, biasanya harus diawasi para tua juga sih. Jadi artinya faktor lingkungan, keluarga, faktor teman itu mempengaruhi sekali. Mempengaruhi. Dan Bang Frado, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan dari Bang Riko terkait dengan faktor-faktor yang menurut Abang juga si pelaku. Melanjutkan dari tadi, selain dari faktor itu, sebenarnya pelaku ini sadar nggak sih apa yang dia lakukan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak benar yang berpengaruh pada orang lain untuk cyberbullying. Menurut Abang begitu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ada 2 hal yang memicu, karena ada tindakan yang tidak sadar dalam melakukan bullying tersebut. Iya, karena di dalam tidak
sadar itu pelaku itu tidak mengetahui akan tindakan itu mempengaruhi ke si korban ini. Dan juga ada yang sadar akan perbuatan dia. Secara sadar juga ada. Secara sadar melakukan itu ada. Ada. Bagaimana? Itu faktornya karena hanya ada dua, yaitu mencari kebenaran. Tiga, mencari kebenaran dan juga untuk mencari secara perhatian seseorang atau lingkungan, dan juga untuk melakukan tindakan itu dia tidak menyadari bahwa dampak itu berpengaruh besar ke korban itu. Itu dari Bang Frank. Ya. Saya mau ke Pak Dewi berkaitan yang disampaikan oleh Bang Frank tadi secara sadar. Ada secara sadar, ada yang memang sadar melakukan tindakan cyberbullying itu, dan ada juga mereka tidak sadar bahwa mereka telah melakukan seperti itu. Tanggapan Mbak Iva sendiri terkait dengan teman-teman yang mungkin pelaku yang secara sadar ini melakukan kegiatan itu secara sadar. Kalau menurut saya mereka itu secara sadar melakukan cyberbullying itu karena mencari dari mereka, misalnya mungkin keluarga yang menyaksikan atau terkadang juga mereka itu ingin mencari ketenaran biar seperti dilihat orang-orang itu tadi, masih salah dengan perhatian dan dia ingin apa sih, merasa seperti powerful gitu lah. Jadi merasa dia yang berkuasa nih, Iya. kelompoknya dia yang berkuasa. Iya. Jadi memang ini ya pelaku ini yang secara sadar ini memang mereka itu seperti itu memang berniat untuk menunjukkan bahwa dia tempur gitu ya, seperti itu ya. Ada juga faktor mungkin ada masalah personal dengan korban. Nah itu menjadikan hal itu secara sadar ya, karena dia sadar mempunyai masalah dengan korban tersebut gitu. Jadi dia membalaskan dendamnya gitu lah. Seperti itu ya, berarti tapi melanjutkan dari apa yang disampaikan tadi ya, saya masih ada Mbak Iva. Dalam menarik mereka sadar, ada yang tidak sadar. Sebenarnya ada dampak yang sangat signifikan buat korban itu apa sebenarnya dari cyberbullying emosional? Kalau dampak untuk korban itu tuh sering sekali kita lihat, apalagi yang seperti jatuh mulai menarik diri dari lingkungan ya, jadi seperti minder atau merasa dimata-mata gitu, seperti itu. Melakukan sesuatu tuh seperti ada yang memperhatikan gitu. Dan mereka juga seperti trust issue lah kepada orang-orang, tidak percaya pada diri sendiri apalagi sama orang lain. Kalau dampak lebih buruknya lagi, biasanya mereka bisa sampai stres, depresi, atau memakai hidupnya. Karena banyak sekali, apalagi yang sering kita dengar itu berita dari selebriti itu banyak sekali mereka mengakhiri hidupnya karena dari netizen. Itu dari segi korban. Sementara pelaku sendiri ada ini nggak? Ada dampak negatif buat dia lah, atau memang dia sudah merasa puas dengan apa yang dia lakukan, dia senang, udah dia happy, dia lupa gitu. Sebenarnya wanita ini harus siapkan gitu. Itu gimana pandangannya? Enggak lah, kalau aku juga tetap ada dampaknya dan nggak kalah buruk juga sih dampaknya. Karena dia juga bisa loh dikucilkan oleh lingkungan mereka, tapi kayak dia tuh suka ngata-ngatain orang, dia udah jauhin aja gitu.
Kira-kira selain dampak sanksi sosial tadi ada dampak lain, apakah si pelaku bisa dihukum atau seperti apa gitu? Kita nggak boleh dampak bagi semua pasti ada ya, karena si pelaku bisa juga karena kan ada undang-undang ITE ya, nomor 11 tahun 2008 dan sudah diperbarui juga dengan undang-undang nomor 1 tahun 2020 ya. Nah itu kan ada sanksi hukumnya, makanya bagi si pelaku cyber bullying ini ada, bagi si pelaku juga ada perlindungan hukumnya. Nah, daripada itu ya saya itu ya terus apa ya menggunakan apa ya media sosial itu untuk membuli, gunakanlah dengan baik. Baik, terkait dengan undang-undangnya tadi itu sudah diperbarui ya, yang tadinya dari 2011 nomor 11 tahun 2008, sekarang sudah ada nomor 1 tahun 2024 itu perubahan kedua ya kalau saya tidak salah, itu kedua atas undang-undang ITE itu. Saya kalau tidak salah ingat, saya sempat baca itu undang-undangnya itu di pasal 27 atau 27A dan 27B itu memang bullying, dan di pasal 45 atau berapa gitu itu diatur tentang hukumannya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 1 sampai 6 tahun, kalau denda maksimum itu sampai dengan 1 tahun ya, benar ya Pak Liko ya. Nah terkait dengan undang-undang ini, kira-kira menurut Bang Frando, apakah undang-undang ini menurut Bang Frando sudah cukup untuk membantu korban-korban cyberbullying, atau memang kita perlu lagi untuk mempertegas atau memperkuat undang-undang ini gitu? Gimana menurut Bang Frando? Menurut saya sudah cukup ya, karena itu menjurus ke undang-undang aturan negara juga. Jadi aturan negara hanya satu langkah yang paling penting, yaitu banyaklah kita bersosialisasi untuk masyarakat agar mereka sudah tahu dampak dari Cyberbullying cyberbullying. Terus undang-undangnya juga harus kita sosialisasikan bahwa mereka kalau jadi korban mereka bisa gitu ya, buat lapor apa gitu ya. Dari Pak Iva sendiri gimana? Saya stop dulu ya, Bang Frando sama Iva. Tanggapannya terkait dengan undang-undang itu, apakah perlu revisi atau perlu tambahan atau memang sudah cukup? Bagaimana? Saya sih tergantung dengan apa itu ya, apa sih dampak dari perbuatan pelaku juga, apalagi tadi sampai ada yang mengakhiri hidupnya, itu merasa masih kurang sih kalau yang udah dampaknya gitu, apalagi yang udah sampai dibawa ke nilai itu juga banyak sekali, lagi sampai apa perasaan fisik dan sebagainya itu bisa berlaku sebenarnya. Berlaku sih. Terkait dengan undang-undang itu tadi, kalau tanggapan dari Mbak Iva, bagaimana? Mungkin merasa kurang, maka memang dampaknya sampai bisa membuat orang merasa untuk ingin bunuh diri, bahkan orang melakukan bunuh diri, menghilangkan nyawa gitu. Jadi ini merasa kurang. Nanti harapannya kita itu kan sebagai mahasiswa administrasi hukum ya, nanti kita coba bahas lagi ya, apakah memang bisa kita lakukan terkait ini terakhir nih Bang ya, sebelum menutup nih. Nanti saya cuma minta ini dari sumber. Saya minta tips atau trik atau mungkin ada pesan-pesannya yang mau disampaikan korban atau untuk si pelaku ya. Si pelaku ada sedikit saja. Saya mulai dari Bang Liko ya. Apa kira-kira pesan atau apa yang mau disampaikan ke korban atau si pelaku? Silakan. Buat korban, pada kesempatan saya berbullying itu ya, karena itu ya jaga privasi kita, privasi data-data kita seperti KTP, media sosial media kita, password kita. Harus si korban itu ya menggunakan media sosial itu dengan bijak. Bagi si pelaku itu, bagi si pelaku ya sadar gitu, maksudnya ada sanksi hukumnya
menjadi pesan itu karena digital footprintnya Itu tadi ya. Iya. Karena lebih ke jejak digital tadi ya. Iya. Itu memang kita harus sama. bisa sangat merusak reputasi soalnya. Jadi harus bijak. Intinya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Baik ya, kawan-kawan semua para penonton yang hadir pada hari ini. Sekian dari kami ya untuk pembahasan tentang cyberbullying hari ini. Kita kasih tepuk tangan dan applause dulu lah buat sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dari para narasumber hari ini bisa menjadi pelajaran, menjadi input bagi kita semua, bagi penonton, para pendengar, untuk menjadi pelajaran agar kita tidak menjadi pelaku cyberbullying. Itu saja. Sekian dari saya Irwan Adli undur diri bersama dengan teman-teman narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.